Halo guys, selamat datang di channel ini. Jika kamu salah satu pecinta dari serial drama Cina The King's Avatar, kamu berada di channel yang tepat. Karena apa? Karena saya akan merekap alur cerita dari film tersebut. Saya akan merekap alur cerita dari film The King's Avatar untuk episode ke-6. Tanpa banyak bacot, silahkan siapkan snack and enjoy. Jesse akan kalah, komentar Yeshu. Melihat jalannya pertandingan, ucapannya terdengar oleh Chen Guo. Walaupun jarak mereka cukup jauh, Chen Guo jadi bersemangat lagi. Dia segera menonton pertandingan di samping Yeshu dan menanyakan siapa yang Yeshu tadi bilang akan kalah. Yeshu masih terus menonton. Chen Guo yang melihat pertandingan jadi tidak percaya pada Yeshu karena terlihat tim Blue Rain yang terpojok sementara Jesse yang memimpin. Tidak, Jesse akan kalah, tegas Yeshu. Kenapa? Yu Wenzhou menggunakan taktik andalannya, taktik box one. Tim Blue Rain yang kabur tiba-tiba berhenti dan berbalik menghadang tim Jesse. Swordshark memberi instruksi untuk membuka kotak. Entah apa maksudnya, karena semua mulai menyerang tim Jesse dengan agresif. Troubling Rain juga langsung menyerang Lead of Autumn atau kita sebut saja dengan Loa. Sambil mengejek Loa yang pasti tidak tahu cara menggunakan jurus Dragon Rising in Heads. Tentu saja tidak bisa, karena hanya YQ yang bisa melakukannya. Tidak hanya itu, Troubling Rain juga menyuruh Sun Xiang untuk mengubah namanya menjadi Wan Sung Sang. Dia bahkan mengejek kura-kura yang lebih profesional daripada Sun Xiang. Lama-lama Loa geram juga mendengar cerutusan Troubling Rain dan berteriak menyuruhnya untuk diam saja. Troubling Rain tidak mau diam dan malah semakin memancing Loa. Loa sangat terpancing hingga mulai hanya terfokus menyerang Troubling Rain, bahkan mengikuti Troubling Rain yang lari ke dalam gedung. Dancing Rain melihat hal itu meminta Loa untuk kembali ke posisi, tapi Loa mengabaikannya. Ia hanya ingin mengalahkan Troubling Rain, dan ternyata itu memang taktik dari Blue Rain, di mana Troubling Rain bertugas menarik Loa agar formasi Jesse menjadi berantakan. Karena Loa tidak ada di dalam formasinya, dengan mudah tim Blue Rain menghancurkan para pemain lainnya. Tidak hanya itu, ternyata Swordshark telah menyiapkan sihir Chaotic Rain di sekitar sana, di mana hujan yang turun menguras banyak HP para pemain yang terkena hujannya. HP anggota Jesse kini berada jauh di bawah 40%. Para komentator akhirnya menyadari kalau Wenzhou menggunakan taktik box once. Chen Guo jadi bersemangat dan bertanya dari mana Yeshu bisa tahu kalau tim Blue Rain memakai taktik itu. Karena dia Yu Wenzhou, jawab Yeshu tersenyum. Dia licik, haha. Para komentator juga berkomentar kalau Sun Xiang masih terlalu muda hingga masih belum menyadari taktik lawan. Mereka memuji Wenzhou yang ahli dalam strategi. Dan kini posisi tim Blue Rain sangat menguntungkan. Loa masih saja terus menyerang Troubling Rain, dan Siren berteriak menyuruh Loa untuk segera kembali. Loa malah terus mengabaikannya dan hanya berfokus pada Troubling Rain. Munceng tampak kesal karena Sun Xiang terus saja mengabaikannya dan hanya berfokus pada Shao Tian. Dan Sun Xiang bahkan tidak menyadari posisi timnya yang dalam keadaan genting. Komentator saja sampai berkata kalau kini tim Jesse bertempur tanpa kapten. Dan kalau tidak ada yang memimpin mereka, rasa Jesse akan kalah malam ini. Munceng tidak bisa membiarkan Jesse kalau begitu saja, karena sifat egois Sun Xiang. Karena itu, dia mengambil alih dan memberikan instruksi dengan mengabaikan Sun Xiang yang bahkan sudah melepas headphone-nya dan hanya terus-menerus melawan Shao Tian. Munceng memberikan instruksinya dan semua mengikutinya. Dengan instruksi dari Munceng, setidaknya tim Jesse dapat sedikit bertahan dan membunuh satu anggota tim Blue Rain. Swordshark tetap tenang dan menyuruh pemain cadangan untuk segera datang ke tempat mereka. Dan juga halangi Dancing Rain masuk. Semua bersiap di posisi karena mereka akan membuka kotaknya sekarang. Semua anggota bisa mengikuti instruksi dari Swordshark dengan baik, termasuk Troubling Rain. Mereka mulai menyebar. Swordshark mengeluarkan sihir Curse Around. Terlihat di langit-langit, sebuah panah-panah tajam mulai berjatuhan. Para anggota Jesse yang terlambat menyadari itu terlambat melarikan diri. Dalam sekejap, 4 main Jesse mati. Komentator mengumumkan hal itu. Akan tetapi, mereka juga memuji Munceng yang mampu memimpin tim dengan baik dan membunuh satu orang lawan walaupun Sun Xiang tidak ada. Mereka memuji permainan Munceng yang sempurna. Dan karena 4 anggota Jesse sudah meninggal, maka hanya tersisa satu orang pemain cadangan yang harus segera mencapai posisi dan juga Sun Xiang. Para pemain Blue Rain mulai menyerang Loa yang tinggal seorang diri.
Karena pemain cadangan yang belum tiba, Troubling Ryan langsung mengejeknya yang hanya tersisa seorang diri. Dia bahkan menyuruh Loa untuk kembali ke TK saja untuk belajar. Dan Loa sekarang tidak bisa dibandingkan dengan Loa zaman YQ yang hebat. Akan kuberikan pelajaran terakhir. Wajarkan cara menjadi manusia layak, ejek Troubling Ryan. Loa terpancing emosi, tapi 4 versus 1 dengan hujan panah berjatuhan, Loa akhirnya pun kalah. Hanya tersisa satu orang pemain cadangan Jesse yang baru datang ke arena. Pemenangnya adalah Blue Rain. Acara sudah selesai. Para pengunjung warnet yang tadi berdiri di depan TV juga kembali ke meja komputer mereka masing-masing. Junggo dan Yesu membersihkan lantai dan meja. Junggo sambil membersihkan memuji Wenzhou yang sangat pintar. Ia mampu memanfaatkan pertandingan tim dan mengubah seluruh jalannya permainan. Saat Sun Xiang menang di 1 lawan 3, pertandingan individu itu bagian dari rencana Yu Wenzhou. Beritahu Yesu. Apa? Rencana macam apa yang membiarkan lawannya menang? 1 lawan 3 kuras waktu dan energi itu membuat Sun Xiang sombong saat pertandingan tim di momen Xiaotian terus bergerak ke rekor yang dibuat Sun Xiang. Yesu langsung menolak dengan sopan dan berterima kasih, tapi ahli pedangnya akan datang seorang diri. Umur panjang ahli pedangnya Yesu bilang akan datang sendiri adalah pria aneh yang memakai syal yang menutupi separuh wajahnya. Dia bahkan masuk ke dalam warnet Sin dengan mengendap-endap sehingga membuat orang yang melihatnya mengira dia sebagai orang gila. Sang ahli pedang tampak sangat waspada dengan memastikan tidak ada satupun orang yang melihatnya. Dia pergi ke meja konter dan bertanya pada Yesu yang sedang mengelap-ngelap, apakah ada manajer jaringan di sini yang bermargai? Manajer jaringan di sini maksudnya adalah OP Warnet. Pasti ada kan? Nama orang juga mirip Kapten Jesse. Maksudnya mantan Kapten Jesse. Yesu tersenyum mendengar cerobohan dari pria itu. Kau siapa? Siapa aku? Aku Huang Shao. Hampir mengungkap jati dirinya, tapi untungnya tampak mengeram. Diabaikan oleh Yesu, dia malah terus saja bicara mengira Yesu adalah pekerja warnet yang sudah disakiti oleh ucapan Yesu yang kejam. Padahal orang yang sama. Dia bahkan berkata walau YQ bicara kasar, sombong, menyebalkan, bertampang biasa dan agak menyedihkan, tapi tidak boleh berpikir buruk tentangnya. Usai bicara panjang kali lebar, Xiaotian baru melihat wajah orang yang diajaknya bicara dari tadi adalah seorang Yesu. Dia langsung terdiam. Dia ternyata tahu wajah sebenarnya YQ dan kaget karena sudah menjelaskan YQ secara langsung. Dia langsung mengalihkan topik biar tidak dimarahi dengan berkata ingin bermain di warnet Sing Sing selama 2 jam. Tasnya dilempar keluar oleh Yesu dari dalam warnet. Xiaotian langsung ngomel kalau YQ sudah berubah. Berbeda jika YQ tidak minta maaf padanya. Dia akan pergi sekarang juga. Selamat tinggal. Ngomongnya pergi tapi dia balik lagi. Dia bahkan berdiri di depan konter dan bicara panjang lebar dengan Yesu. Dia bilang kalau Yesu terlalu ceroboh hingga memutuskan berhenti dari Jesse dan bekerja jadi OP Warnet. Cerewet sekali dia. Yesu sampai harus mengancam kalau Xiaotian bicara terus. Dia akan melempar Xiaotian ke tong sampah. Bukannya berhenti, Xiaotian terus menyerocos. Dia baru bertanya ke tujuan Yesu memanggilnya kemari ada apa. Memang dikira dia punya banyak waktu apa? Dia harus menghabiskan waktu latihan seharian. Jika bukan dengan persahabatan mereka, dia tidak akan kemari menghadapi sikap Yesu yang seperti ini. Tidak bisa bersikap sedikit hangat padanya. Wah, letih dengarnya. Meminta bantuan kepada Sultan untuk memecahkan rekor Dungeon yang telah dipecahkan oleh Jesse. Dan pertandingan pun dimulai. Pertandingan berlangsung seru. Semua berusaha melakukan yang terbaik untuk mengalahkan monster lebih cepat daripada sebelumnya. Xiaotian mengikuti instruksi dari Jun Muzhou dan mereka bisa mengalahkan lebih banyak monster lebih cepat. Karena itu mereka menang. Muncul notifikasi pemberitahuan bahwa pemain Blue Brock mematahkan rekor pemakaman dengan waktu 16 menit 24,67 detik. Lan Yu bersorak senang karena berhasil merebut kembali rekor mereka. Dia langsung memamerkannya kepada semua anggotanya. Setelah memenangkan misi, Yesu mengajak Sultan untuk memakan mie ramen bersama. Yesu yang bersikap santai hingga membuat Sultan mulai mencermai yang panjang lebar. Setelah mendengar ceramah Sultan, Yesu dengan serius berkata kalau dia ingin memutuskan sesuatu yang seharusnya dia tuntaskan, tapi tidak pernah tuntas. Apa itu? Tanya Sultan penasaran. Aku punya seorang sahabat, jika masih hidup, dia akan menjadi salah satu pemain terbaik di Glory. Dia jenius. Maksud payung itu? Tanya Sultan.
Ya, di sini Yoshu menjelaskan bahwa dia akan mengupgrade payung yang diberikan oleh sahabat Tribu sehingga memberikan sesuatu yang lebih menarik daripada game Glory. Saat berjalan pulang pun akhirnya mereka dikejar oleh si anjing sehingga mengingatkan mereka kepada masa lalunya saat pertama kali mereka bertemu. Usai bertemu Yukio, Shotan kembali ke hotel dan pergi ke ruang latihan. Di sini sebenarnya Wenzo pun sudah tahu kalau Shotan lah yang membantu Junmusho untuk menyelesaikan misi. Dan di sini pun Wenzo mengetahui Junmusho itu adalah Yukio. Demikianlah recap dari cerita dari episode 6. Kita lanjut ke episode berikutnya.